Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika konflik masyarakat pesisir. Perubahan-perubahan sosial secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab terjadinya konflik. Karena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mengakibatkan berubahnya sistem nilai di dalam masyarakat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan perbedaan pendirian, tujuan, dan kepentingan. Ada beberapa konflik yang terdapat pada nelayan di wilayah pesisir. Yang pertama itu ada konflik agraria. Konflik ini terjadi akibat perebutan wilayah tangkapan antar kelas nelayan, interkelas, dan nelayan dengan perilaku usaha lain. Yang kedua, konflik orientasi terjadi antara nelayan yang memiliki perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, itu ada konflik kelas, terjadi antar kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan. Yang keempat, konflik primordial terjadi akibat perbedaan identitas. Yang kelima, konflik teknologi. Konflik teknologi ini terjadi akibat penggunaan teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Yang keenam, konflik pemanfaatan SDK, yaitu terjadi akibat perbedaan maksud, tujuan, dan sasaran antara berbagai sektor yang berkenaan dengan SDK. Berikut adalah jurnal yang akan saya bacakan tentang konflik nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Desa Borgo, Kecamatan Tomboriri, Kabupaten Minahasa. Masyarakat Desa Borgo, mayoritas pekerjaan mereka adalah nelayan. Nelayan-nelayan di Desa Borgo melakukan penangkapan dengan menggunakan beberapa alat tangkap, di antaranya yaitu jumbi, pancing ulur, dan juga jaring. Ada juga jenis alat tangkap besar seperti pejaka, dan itu pun hanya dimiliki oleh kelompok nelayan. Nelayan di Desa Borgo biasanya pergi melaut sehari-hari, dan ada juga beberapa orang yang membentuk kelompok sehingga mereka pergi melaut secara bersama-sama. Dari 6 jenis konflik tadi, konflik nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Desa Borgo, Kecamatan Tomboriri, Kabupaten Minahasa, terdapat 3 jenis konflik di dalamnya. Yang pertama, konflik nelayan yang berada di Desa Borgo ini adalah konflik kelas. Nelayan merasakan bahwa ada konflik yang disebabkan oleh penggunaan kapal sejenis Somapayeko yang beroperasi di wilayah sekitar daerah penangkapan mereka. Nelayan-nelayan inilah yang sering beroperasi sampai ke batas laut lebih dari 4 mil laut. Dan kadangkala bertemu dengan kapal Somapayeko, mereka merasa terganggu oleh karena masalah ini. Karena di saat mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan, maka nelayan Soma dipersalahkan. Nelayan tradisional merasa ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan akibat perbedaan tingkat penguasaan kapital. Konflik tersebut terjadi akibat pengoperasian kapal Somapayeko di perairan pesisir yang sebenarnya wilayah penangkapan nelayan tradisional. Sering terjadi kesalahpahaman nelayan akibat dominasi usaha bermodal terhadap usaha tradisional, seperti konflik antara nelayan tradisional dan nelayan Somapayeko. Yang kedua, itu ada konflik orientasi. Mereka mengatakan bahwa masih ada terjadi konflik antar nelayan yang memiliki perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumber daya. Misalnya, antara nelayan yang memiliki orientasi jangka panjang dan nelayan yang hanya berorientasi jangka pendek. Cara-cara pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan ditunjukkan nelayan orientasi jangka panjang. Sementara itu, nelayan yang hanya berorientasi jangka pendek seringkali melakukan kegiatan pemanfaatan yang bersifat merusak lingkungan. Misalnya dengan menggunakan bahan peledak potasium kenit. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa nelayan-nelayan di Kecamatan Tombariri semuanya menyatakan tidak setuju dengan adanya penangkapan ikan dengan cara memakai bahan peledak.
Jika ada salah satu nelayan yang ingin menggunakannya, maka nelayan lain akan melarangnya. Membuang sampah di sekitar pesisir pantai dikarenakan posisi pantai dekat dengan pasar yang ada di Desa Borgo, dan juga penggunaan alat tangkap jubi yang merupakan alat tangkap yang bisa merusak terumbu karang. Yang ketiga, itu ada konflik agraria. Konflik yang terjadi akibat perebutan fishing ground. Konflik ini terjadi pada nelayan antar kelas maupun nelayan dalam kelas sosial yang sama, yaitu sebagai 11,3% dari total nelayan, dan yang 88,7% tidak pernah mengalami yang namanya perebutan wilayah tangkap. Mereka inilah yang hanya melakukan penangkapan di dekat desa atau di sekitar pesisir pantai. Bahkan, konflik dapat terjadi juga antara nelayan dengan pihak bukan nelayan seperti masyarakat yang menjadi nelayan secara dadakan. Akibat musim ikan yang sering terjadi, kesalahpahaman akibat perubahan fishing ground ini. Konflik juga terjadi karena di saat musim ikan, ada nelayan-nelayan dadakan yang tiba-tiba muncul mencari dan menangkap ikan di perairan setempat. Jadi, analisis dari teori konflik ini melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini ada karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Yang kedua, hubungan sosial adalah hubungan yang mempengaruhi atau orang yang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Yang ketiga adalah efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik internasional. Dengan demikian, stratifikasi sosial berisi relasi yang sifatnya konfliktual. Dari konflik yang terjadi di Desa Borgo ini, adanya ketidakseimbangan struktur. Konflik yang sering terjadi ketika sumber daya yang diatur dan didistribusikan tidak sama. Ini terjadi saat kelompok yang dominan menggunakan kekuasaannya untuk menerobos masuk, menempati posisi yang tidak seharusnya ditempatinya, dan mereka juga menggunakan posisi ini untuk mengamankan distribusi sumber daya yang tidak seimbang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi dinamika konflik masyarakat pesisir ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.